Salam semua bagi kita penggemar dunia catur. Hari ini saya akan menyasar dalam suatu opening yang sering diminta oleh para penggemar di channel ini. Walaupun ini saya sudah pernah saya terapkan, namun saya memberikan informasi poin-poin penting yang harus Anda ketahui. Mungkin saya akan memulai untuk meningkatkan pelajaran kita yang lebih dominan dengan membuka kunci. Karena menurut geografi pengikut channel ini, sudah banyak yang berkomentar sejak kenal channel Master Catur Indonesia. Banyak peningkatan. Seperti yang kita lihat di atas, ini dikenal jurus center game. Ada dua bagian yang perlu Anda pahami, dari 4 jawaban dari putih, menurut keputusan dari pihak lawan. 4 jawaban itu saya akan perlihatkan kepada Anda, apa yang harus Anda pahami di situ kawan. Jika ada yang berkata, bagaimana jika putih tidak menjawab 4 jawaban tersebut Master, seperti menteri ke H5, janganlah terlalu konyol Anda berpikir kawan. Ini bukanlah pertanyaan profesional, sudah seringkali saya katakan jika lawan melanjutkan langkah yang tidak umum, Anda kembali dengan prinsip, mohon disimak dan dipahami. Bagian pertama jawaban kuda F3, di mana Anda di sini tidak bisa mempertahankan pion tersebut, harus mengembalikannya kepada pihak berwajib. Jika Anda ambisi untuk mempertahankan pion tersebut seperti C5, setelah putih gajah C4, membidik pion lemah. Walaupun Anda berkata sekarang Anda unggul 1 pion, tapi putih mendominasi setrum, bahkan hal ini sudah sekian kalinya saya paparkan kepada Anda. Kesama-samaran jika putih terlebih dahulu melanjutkan gajah C4, bidak ke C5, sama saja yang terjadi ke depan, putih kembali mendominasi setrum, pahami langkah transposisi, mari kita kesampingkan ini sementara. Kita coba masuk di bagian yang kedua. Dengan putih bermain agresi seperti bidak C3, variasi Danish Gambit, bagian yang kedua ini di mana kulit putih ingin bermain api. Jika Anda memahami sedikit saja poin penting tersebut, permainan api dari lawan akan menjadi debu. Kuda ambil pion 2 jawaban tersebut, memiliki tujuan yang sama ingin membidik pion lemah kita, dan kita akan memperlihatkan kepada lawan, kalau Anda bukan seperti yang dulu lagi, sudah berguru sama Master Catur Indonesia, yang berkepala naga yang berbeda. Yang pertama kita periksa jawaban yang lebih agresi dari lawan gajah C4, dan saya sarankan Anda terima tantangan lawan untuk bermain api. Sekarang kulit putih memiliki serangan yang menakutkan di sisi raja, banyak channel yang merekomendasikan bermain buah putih, di sini saya akan bedah kepada Anda, memahami poin tersebut, jika Anda pernah menjumpai lawan bermain seperti ini, akibat konten dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saya berani mempertaruhkan potong kedua telinga saya, jika Anda paham sedikit saja poin yang saya bagikan ini, saya jamin Anda akan menang. Poin tersebut penting untuk diingat, ada di kotak D5, sangat penting untuk diingat, boleh Anda buktikan jika lawan Anda suka bermain seperti ini. Di mana Anda ke depan mengembalikan 1 pion kepada lawan, untuk mengambil tempo. Sekarang kita jalankan kuda F6, membuka jalannya rokade. Sekarang ada 4 jawaban dari putih, dan 4 jawaban tersebut poinnya tetap sama berada pada kotak D5. Jika bidak E5 menyerang kuda, ada gajah skat, setelah kuda blok, kembali dengan poin yang saya katakan tadi, pion D5. Kita tidak perlu capek, jika si monyong itu makan kuda, setelah menteri makan, di mana membidik kuda 2 kali, dan menyerang gajah. Walaupun ada gajah makan pion, tentu gajah makan skat. Setelah kembali makan, jelas kita unggul material secara signifikan, mungkin dari sini lawan berpikir, kalau dia lagi berhadapan sama naga yang berbeda. Emang udah sulit, walaupun ada untuk sementara ini menteri skat, jawaban sederhana gajah blok, kembali putih memiliki 2 ancaman yang harus direspon. Setelah gajah makan pion, dan kembali lagi kita unggul secara signifikan, selain kulit putih harus kehilangan hak rokade. Sebetulnya mudah jika Anda paham sedikit saja, poin tersebut ada di kotak D5, lawan akan selesai. Sekarang kita tarik sedikit ke belakang, kita bicarakan kulit putih tidak makan kuda, karena ada ancaman di 2 sisi yang berbeda setelah kita makan kuda. Kita coba gajah menghindari ancaman berbalik menyerang raja, diwajibkan kuda blok, di mana tempo menghindari ancaman pion. Sekarang pion di kotak D5, menjadi permasalahan. Sangatlah terlalu konyol jika si monyong itu langsung memakan pion, karena langkah selanjutnya dia kembali kehilangan perwira,
tanpa kompensasi apa-apa. Mungkin setelah saya membuka kunci tersebut, terasa mudah bagi Anda. Yang kedua, coba kita periksa jawaban dari putih Menteri B3, di mana membidik pion lemah 2 kali. Kembali untuk kedua kalinya poin penting yang saya ingatkan bidak D5. Kita mengembalikan satu pion kepada lawan, untuk mendapatkan tempo, dan menutup akses kulit putih bermain dengan diagonal panjang dengan kedua gajah dia. Setelah bidak makan, gajah D3 menghentikan laju pion. Jika F3 membuka jalannya rokade, akan kita cegah menteri skat. Setelah gajah manuver menutup ancaman skat, setelah kita melakukan rokade posisi kita dalam situasi aman. Namun, belum berhenti di situ. Setelah kuda C3, ada gajah B4, mengunci posisi kuda, menghalangi kulit putih rokade. Jika rokade, tentu setelah terjadi serangkaian langkah kembali kulit putih kalah material secara signifikan, dan sudah bisa menambah secangkir lagi kopi cappuccino. Jangan lupa pesan secangkir untuk saya. Walaupun putih mencoba mencari jalan seperti mengusir gajah, di mana gajah juga mengunci kuda, akibatnya putih terhalangi melakukan rokade. Walaupun kita bicara ada menteri C2, mensupport gajah, agar dia bisa rokade, ada kuda makan pion, justru sebaliknya putih yang mengalami tekanan yang solid. Semisalnya, rokade pendek, ada gajah pukul, setelah kembali makan. Lagi-lagi untuk sekian kalinya, kita unggul secara signifikan. Jangankan saya itu terlalu jauh, untuk pemain kelas ikan mujair aja sudah bisa menyelesaikan tugas kecil seperti ini. Walaupun di posisi ini, putih mencoba mencari jalan alternatif seperti kuda D4, mensupport gajah. Ada menteri C4 membidik posisi kuda, ada ancaman selanjutnya kuda E4, menambah tekanan dengan kuda C3. Jalan satu-satunya dari putih, agar bisa memperpanjang permainan sedikit, diharuskan putih memilih rokade panjang, di mana dapat melindungi kuda. Setelah kuda ke E4, justru sekarang agresi putih berbalik arah. Ini menggambarkan bagi kita kalau jangan bermain dari awal terlalu agresi, karena itu sangat berakibat fatal jika lawan mengetahui kelemahan tersebut. Sekarang kita coba jawaban yang lain dari putih, tidak memilih kuda F3, karena ada kelanjutan menteri E7. Jika kuda E2, mencegah ancaman skat, dan membuka jalannya rokade. Langkah penting kuda D7, ingin meletakkan kuda di tempat strategis, selalulah untuk menempatkan perwira di tempat yang ideal. Contoh kita mulai putih rokade, dan bidak K6, mengontrol petak B5, setelah benteng S1 mengontrol jalur utama, dan rokade. Setelah putih mengembangkan kuda, dan C4 sekarang kuda itu tidak dapat diusir, karena kulit putih telah mengorbankan pion-pion dia secara brutal, yang tidak karuan. Setelah menteri menghindari ancaman kuda, ada kuda G5, menyerang pion. Jika putih inisiatif mengusir kuda, sudah bisa kita melakukan langkah pengorbanan, melihat posisi gajah terang sekarang ini. Dengan kuda makan, setelah raja ambil kembali, menteri skat, raja menghindari ancaman menteri, dan kita mengambil perwira kita kembali, di mana putih harus mengalami tekanan yang sangat tinggi, juga kembali kita unggul 2 pion. Nah, kalaupun putih melanjutkan kuda G3, sekarang Anda lakukan langkah menanti, dengan menteri H4 ancaman skatmat, menanti jawaban dari putih bidak H3. Disusul kuda makan pion. Setelah menteri ambil kuda, menteri makan menawarkan pertukaran menteri. Opsi terbaik dari putih harus menerima pertukaran menteri, dan semakin mudah bagi kita untuk memenangkan permainan, dengan keuntungan 2 pion. Penjelasan yang kedua, kalaupun di posisi ini putih melanjutkan kuda C3 terlebih dahulu, perjalanan yang sama juga terjadi setelah kuda D7. Mengincar kotak C5, mungkin pun Anda paham kalau ini memiliki langkah transposisi ke depan. Sekarang 2 jawaban dari putih sudah kita pertimbangkan untuk Anda, kuncinya sama saja kawan ada di kotak D5. Yang ketiga, bagaimana jika kuda C3, kembali dengan kunci yang sama bidak D5, tempo membidik posisi gajah. Setelah kuda makan, dan kembali kita makan kuda. Sebuah kesalahan jika Anda melanjutkan bidak C6, karena putih akan memakan. Setelah raja makan, dan menteri makan, walaupun kita berkata, kita dapat mengambil menteri kita kembali, dengan gajah skat, tempo menyerang menteri. Setelah menteri memaksa blok, gajah makan,
dalilnya sekarang permainan menjadi sebanding, Anda telah melewatkan kesempatan besar. Di mana terlebih dahulu gajah menyerang Raja Skat, putih tidak memiliki pilihan terkecuali raja harus bergerak. Sekarang permasalahannya putih bukan hanya kehilangan hak rokade, di mana kita unggul satu pion. Yang kedua, jika pada titik ini, putih menangkap pion D5, dengan pion, inilah yang saya maksud Anda mengembalikan satu pion kepada lawan untuk mendapatkan tempo, seperti gajah D6, mencegah laju pion dan membuka jalannya rokade. Permasalahan sekarang posisi raja kita dalam situasi aman, dan kembali kita unggul satu pion, justru secara posisionil, di atas papan ada di tangan kita. Sekarang tiga jawaban dari putih sudah kita pertimbangkan. Jika putih terlebih dahulu memilih kuda F3, kembali dengan kunci yang saya maksudkan tadi, dimulai gajah Skat, setelah kuda blok. Dan bidak D5, untuk keempat kalinya kunci masih ada di kotak D5. Walaupun kita berkata ada bidak E5 berbalik menyerang posisi kuda. Akan dibalas pion makan gajah, setelah putih tangkap kuda, dan bidak maju, tempo membidik kedua perwira putih. Walaupun ada untuk sementara bidak makan, cukup dengan benteng menghindari ancaman pion. Memaksa putih harus tangkap pion, dan kembali gajah makan, rokade di sayap raja, kuda berkembang ke C6, walaupun kita mendapatkan posisi yang sedikit sulit. Tapi permasalahannya kita unggul tenaga perwira, apalagi serangan putih tidak ada yang berbahaya. Mungkin dari sini lawan menyadari kalau dia lagi berhadapan sama temannya Master Catur Indonesia. Sekarang kita coba tarik sedikit ke belakang. Walaupun kita berkata ada jawaban yang lain dari putih, tidak mendorong pion ke E5. Memilih makan pion, ada menteri Skat, kuda E5 mencegah ancaman Skat, kuda D7 menambah tekanan dengan kuda. Setelah rokade di sayap raja, kuda makan, gajah makan, rokade di sayap raja. Benteng E1 mengontrol jalur utama, gajah berkembang ke F5, bidak menyerang gajah, cukup gajah menghindar ke A5. Sedangkan setelah kita coba opsi terbaik dari putih, juga dia harus kalah satu pion. Apalagi posisi pion dia terpisah satu sama yang lain. Yang kedua, jika putih memilih gajah manuver ke E2, mencegah ancaman Skat, kuda makan pion, mungkin jika dia berpikirkan ada kelanjutan gajah makan pion, tapi setelah benteng berbalik menyerang gajah, memaksa gajah melangkah, dan benteng makan pion, justru kita unggul dua pion. Selain keselamatan Raja Putih di bawah tekanan yang sangat tinggi, mungkin pun Anda sudah paham soal bangunan seperti ini. Sekarang mari kita kembali di langkah sebelumnya, jika di sini putih tidak melanjutkan gajah ke C4, dengan mengorbankan dua pion dia. Memilih kuda makan pion terlebih dahulu, perlu Anda ketahui kunci bukan lagi di kotak D5, karena ada yang berbeda di sini putih hanya mengorbankan satu pion, hal ini perlu Anda pahami, secara bijaksana, mungkin saya hanya bisa membantu sebagai jembatan yang bisa Anda lewati. Semisalnya, kita lanjutkan gajah C4, dan putih gajah C5, kita bidak D6, jika menteri B3 membidik pion lemah kita. Perlu hati-hati untuk memastikan jawaban ini, jika Anda memilih menteri E7, menambah perlindungan dengan pion F7, justru langkah salah. Di mana Anda juga melakukan hal yang sama menteri H4, berbalik menyerang pion lemah putih. Namun, langkah diwajibkan di sini dari putih harus menarik menteri untuk mengontrol pion F2. Menteri menyerang pion G2, setelah bidak G3, justru putih yang mendapatkan tekanan, karena pion G3 telah maju. Namun mungkin dengan maju pion G3, tidak dianggap lemah jika gajah terang putih berada di kotak G2, atau lebih dikenal fianchetto. Mungkin ada yang meragukan, kenapa putih tidak memakan pion master, langsung dalam keadaan Skat. Dalilnya begini, putih akan kehilangan tempo ketika menarik gajah, sedangkan putih nanti harus memikirkan ancaman pada pion F2. Dan menteri putih tidak dapat manuver ke kotak C2, karena harus memikirkan keselamatan gajah. Contoh, raja menghindari ancaman Skat. Setelah gajah makan kuda, menteri makan Skat, raja melangkah, kastel makan. Setelah kuda melangkah, menteri makan pion, dan kembali kita unggul dua pion. Oleh karena itu kawan, mungkin di sini saya lebih dominan hanya memaparkan kepada Anda kunci titik tersebut, yang perlu Anda simpan dalam pelajaran ini, bukan setiap langkah.
Karena jika Anda seorang pencatur, pahamlah sedikit, karena kita bukan anak kecil lagi. Oleh karena itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa untuk meninggalkan bekas jempol manisnya di bawah layar handphone.